Britania Raya dulunya adalah salah satu kekuatan militer terkuat di dunia, memegang peran utama dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Kekuatan itu perlahan memudar, anggaran pertahanan dipotong, aset dijual atau dibuang, dan cabang militer Britania seperti Angkatan Laut Kerajaan kehilangan faktor menakutkannya. Namun semuanya mulai berubah. Britania bangkit luar biasa, siap jadi lebih kuat, dan merebut kembali posisinya di jajaran kekuatan militer utama, tempat yang seharusnya miliknya. Bagi banyak orang, kebangkitan militer Inggris sudah lama dinantikan. Bagaimanapun juga, ini adalah negara yang dulu pernah menguasai sebagian besar wilayah dunia. Kerajaan Inggris tercatat sebagai kerajaan terbesar sepanjang sejarah, membentang lebih dari 137 juta mil persegi, 355 juta kilometer persegi, atau hampir seperempat dari seluruh daratan di bumi. Kerajaan ini bahkan dijuluki sebagai kerajaan tempat matahari tidak pernah terbenam, karena matahari selalu bersinar di wilayahnya. Setidaknya di salah satu dari banyak wilayahnya yang tersebar di Asia, Afrika, Amerika Utara, dan lainnya. Namun, seiring berjalannya abad ke-20, segalanya berubah setelah Perang Dunia Kedua. Keseimbangan kekuasaan lepas kendali dari tangan Inggris dan berpindah ke negara-negara yang jauh lebih besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sementara itu, Inggris pada dasarnya bangkrut, dan dengan sentimen anti-kolonial yang mulai muncul di banyak wilayahnya di seluruh dunia, kerajaannya mulai terpecah sedikit demi sedikit. Pada 1965 jumlah orang di bawah kekuasaan Inggris turun dari 700 juta pada 1945 menjadi 5 juta. Bukan hanya pengaruh dan jangkauan Inggris yang berkurang, tetapi pendanaan untuk kekuatan militernya juga menurun. Ketika tembok Berlin runtuh dan Perang Dingin berakhir tahun 1989, Inggris mengalami penurunan yang lebih besar, seperti banyak negara lain di Eropa Barat. Pada saat itu, Inggris merasa bahwa kemungkinan terjadinya perang darat besar lainnya di seluruh benua tiba-tiba jauh lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnya. Dunia terlihat cukup damai, dan Inggris, karena letaknya di pulau, kecil kemungkinan menghadapi invasi atau serangan besar. Jadi, mengapa harus membuang-buang uang untuk mempertahankan kekuatan militer yang besar? Sepanjang tahun 1990-an, anggaran pertahanan negara mengalami pemotongan demi pemotongan. Anggaran turun 6% pada 1992, 4% pada 1993, 5% pada 1994, 7% pada 1995, 2% pada tahun berikutnya, dan 7% pada 1997. Pengeluaran pertahanan sebagai proporsi dari produk domestik bruto turun dari 41% di awal dekade menjadi hanya 24% pada akhir dekade tersebut. Dan dampaknya dirasakan luas di seluruh cabang militer Inggris dalam apa yang saat itu disebut oleh Menteri Pertahanan Tom King sebagai pemotongan terbesar dalam nilai real yang pernah dialami negara itu selama bertahun-tahun. Tentara Inggris kini hanya memiliki sekitar 116.000 personel aktif, jumlah terendah sejak 1800-an. Banyak resimen bersejarah dipangkas atau dibubarkan. Jumlah tentara Inggris di Rhine turun dari sekitar 55.000 jadi 25.000. Pada akhir 1990-an, Angkatan Udara Kerajaan Royal Air Force mengalami pengurangan cakupan dan pengaruh serupa. Skuadron pesawat tempur Tornado menyusut, dan seluruh armada Royal Air Force akhirnya hanya menjadi sepertiga dari ukuran sebelum berakhirnya Perang Dingin. Beberapa pesawat juga dipensiunkan lebih awal, seperti McDonnell Douglas F-4 Phantom II yang telah menjadi salah satu jet terbaik dalam persenjataan Royal Air Force sejak akhir 1960-an. Di Angkatan Laut Kerajaan, dampaknya bahkan lebih besar. Banyak bagian utama dan pendukung dari armada kekuatan tersebut dikurangi, dengan jumlah total kapal perusak dan fregat Inggris turun dari sekitar 50 menjadi hanya 31. Pada 2003, hanya 26 yang dinilai operasional. Pasukan penanggulangan ranjau juga dipangkas jumlahnya
dan beberapa kapal selam negara itu juga dikeluarkan dari dinas. Penelitian dan pengembangan juga merasakan dampak penuh dari penurunan militer Inggris, di mana banyak proyek yang akhirnya ditunda atau dibatalkan sama sekali. Nimrod Airborne Early Warning 3 misalnya, adalah pesawat peringatan dini udara yang diusulkan untuk memberikan perlindungan radar udara bagi Inggris. Pesawat itu dibatalkan akhir 80-an. Peningkatan avionik yang direncanakan untuk pesawat seperti Tornado juga dikurangi. Dan Inggris juga menarik diri dari program fregat Eropa NFR 90 yang awalnya bertujuan untuk menciptakan fregat baru yang akan digunakan di seluruh negara NATO. Akibatnya, pasukan yang tersisa mengalami tekanan tambahan karena berkurangnya sumber daya dan tenaga kerja. Sementara anggaran pemeliharaan dan pelatihan dipotong, kemampuan militer Inggris semakin minim. Banyak dari kekurangan kemampuan tersebut bertahan selama bertahun-tahun, dan negara yang dulunya menguasai sebagian besar dunia yang dikenal menjadi bayangan dari kejayaannya dulu. Seiring berjalannya waktu, situasinya justru semakin memburuk. Pemerintah-pemerintah berikutnya terus memangkas anggaran pertahanan, menganggap militer hanya sebagai catatan sampingan, bukan prioritas. Puluhan pangkalan militer ditutup dan bahkan target rekrutmen yang sederhana pun gagal tercapai seiring berjalannya abad ke-21, sementara aset-aset terus dibuang atau dijual dan skuadron-skuadron dibubarkan. Meski pasukan Inggris dikerahkan ke seluruh dunia, mereka sering menggunakan perlengkapan usang dan hanya sebagian kecil armada serta aset yang dimiliki sebelumnya. Tiba-tiba saja, Inggris telah menjadi pemain kecil di panggung militer global. Dan bahkan sekutu terdekatnya seperti Amerika Serikat pun harus berhenti dan mengajukan pertanyaan. Apakah Inggris bisa kembali jadi kekuatan militer penting? Pada 2016, anggaran pertahanan negara turun di bawah 2 dari produk domestik bruto dan terus menurun dalam 2 tahun setelahnya. Sumber daya semakin terbatas, dan masa-masa Inggris sebagai negara adidaya militer tampaknya hanya tinggal dalam buku sejarah. Lalu segalanya mulai berubah, tidak secara terbuka, tetapi secara diam-diam di balik pintu tertutup dan di lokasi uji coba bawah tanah. Inggris mulai merencanakan era baru dalam peperangan, mengeksplorasi cara-cara baru yang menarik dan inovatif untuk mengembalikan militernya dari jurang keputusasaan. Memasuki abad ke-21, akhirnya hadir revolusi yang dibangun atas kualitas, bukan kuantitas. Inggris tidak memiliki rencana untuk tiba-tiba melakukan perekrutan besar-besaran atau menetapkan target tinggi untuk melipat gandakan ukuran tentaranya atau armada tanknya. Sebaliknya, mereka ingin menulis ulang aturan keterlibatan, mengembangkan aset baru dan teknologi terdepan untuk mengembalikan keunggulan Inggris dan menegaskan posisinya di garis depan militer dunia. Tim ilmuwan, programmer, dan insinyur mulai mengerjakan proyek baru yang menjadi simbol kebangkitan militer Inggris dan kembalinya ke posisi semestinya. Sebuah jet tempur generasi ke-6 terdepan di dunia yang segera akan menjadi iri seluruh dunia. Konsep Tempest untuk jet ini dimulai 2015 sementara program resminya diluncurkan pada 2018. Inggris berharap meluncurkan jet revolusioner ini pada 2035. Diproduksi oleh British Aerospace Systems untuk Angkatan Udara Kerajaan Inggris dan Angkatan Udara Italia dengan bantuan Rolls-Royce, Kementerian Pertahanan Inggris, dan Leonardo, sebuah perusahaan dirgantara dan pertahanan asal Italia. Tempest diprediksi jadi salah satu jet tercanggih yang pernah dibuat. Dengan desain modular yang memungkinkannya menjalankan berbagai peran dan mencapai hampir semua tujuan udara yang bisa dibayangkan, Tempest dilengkapi dengan sayap delta dan penstabil vertikal, dikombinasikan dengan teknologi siluman mutakhir, dan bahkan kemampuan untuk terbang tanpa awak. Desainnya juga menggabungkan kecerdasan buatan, pembelajaran mendalam, serta penerima peringatan radar yang diklaim 4 kali lebih akurat dan 90% lebih kecil dibandingkan unit yang ada saat ini. Ditambah lagi, teknologi swarm untuk mengendalikan drone dan bahkan senjata energi terarah seperti laser untuk memberikan kerusakan besar. Dengan presisi yang sangat tinggi, lebih cerdas, lebih cepat, dan jauh lebih maju dibandingkan jet manapun yang pernah dibuat Inggris sebelumnya. Tempest menjadi simbol kebangkitan militer Inggris.
Beberapa tim terbaik dan terpandai di dunia bekerja memastikan proyek ini selesai sesuai jadwal. Dan ketika itu terjadi, seperti burung phoenix perkasa yang bangkit dari abu, Angkatan Udara Kerajaan Inggris akan kembali menguasai langit. Namun, Inggris tidak hanya berniat mengembalikan masa kejayaan kekuatan udaranya, mereka juga ingin merevolusi dan mendefinisikan ulang setiap cabang militernya. Dengan proyek-proyek yang juga sedang dijalankan untuk Angkatan Laut dan Angkatan Darat. Perlahan, Angkatan Laut Kerajaan mulai bangkit dengan 2 fregat baru yang akan masuk armada dalam beberapa tahun. Tipe 26 dan tipe 31. Tipe 26 atau fregat kelas kota adalah penerus dari tipe 23 yang diperkenalkan pada akhir tahun 80-an. Dirancang untuk misi peperangan anti kapal selam, namun juga mampu mendukung pertahanan udara dan operasi serbaguna. Tipe 26 akan digunakan bersama oleh Inggris, Kanada, dan Australia. Namun Inggris telah memimpin dalam desain dan pengembangannya dengan cara yang sama seperti Tempest yang akan mengubah aturan dalam pertempuran udara. Tipe 26 membawa alat dan teknologi yang mengubah permainan kelautan dengan sistem sonar canggih, peluncur rudal vertikal, ruang senjata modular, umpan canggih, dan inovasi luar biasa lainnya. Tipe 31 bahkan melangkah lebih jauh dengan biaya lebih dari 300 juta pound sterling atau 396 juta per unit dan didukung oleh mesin diesel serta generator Rolls-Royce kelas dunia. Kapal kelas Inspiration ini dirancang untuk unggul di setiap bidang, mulai dari kecepatan dan manuver hingga daya tahan, teknologi, kesadaran situasi, peperangan elektronik, dan daya tembak. Bersama-sama, 2 fregat ini mewujudkan era baru bagi Angkatan Laut Kerajaan, di mana Inggris tidak lagi tertinggal dari negara lain, melainkan akan memimpin dengan kapal-kapal buatan dalam negerinya sendiri yang menjadi contoh gemilang bagi kekuatan militer lain untuk diikuti dan dipelajari di lapangan. Sementara itu, Inggris kini semakin dekat untuk secara resmi memperkenalkan tank tempur utama generasi terbarunya, Challenger 3. Sebagai penerus Challenger 2, yang telah lama digunakan sejak tahun 1998, Challenger 3 menghadirkan banyak tambahan baru. Yang paling menonjol, transisi dari meriam utama L30A1 beralur 120 mm pada model sebelumnya ke meriam smoothbore L55A1 120 mm yang jauh lebih kuat, menyetarakan teknologi tank Inggris dengan negara-negara NATO lain. Challenger 3 juga dilengkapi dengan bodi yang lebih kuat dan kubah baru sepenuhnya, membuka kemampuan ofensif dan defensif yang baru. Dengan amunisi energi kinetik terbaru, peluru penembus lapis baja, peluru udara terprogram, dan amunisi serbaguna, Challenger 3 akan lebih mematikan, serbaguna, dan efektif dibanding tank yang pernah dipakai Inggris. Tank ini lebih tahan berkat perlindungan Active Protection System baja kuat, serta sistem kendali tembak dan sensor yang dimodernisasi sepenuhnya. Jauh lebih maju dibandingkan apapun yang pernah ada pada Challenger 2. Inggris pun tidak berhenti di situ. Inggris tidak hanya memperkuat cabang-cabang militernya dengan aset-aset baru, tetapi juga mendorong batas-batas inovasi militer itu sendiri. Menciptakan sistem futuristik yang dulu dianggap mustahil oleh banyak orang. Sistem seperti Dragonfire. Bayangkan laser yang dapat menembak dengan sangat presisi dan intens hingga bisa menjatuhkan drone dan rudal dari langit seketika. Dengan biaya yang sangat kecil dibandingkan rudal pencegat dan pertahanan udara lainnya, ini terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, tapi Inggris berhasil mewujudkannya. Pada 2024 Kementerian Pertahanan umumkan uji sukses Dragonfire yang menunjukkan efisiensi dan akurasi luar biasa sistem ini. Dragonfire menggunakan teknologi Inggris untuk mengirimkan laser berdaya tinggi jarak jauh dengan presisi setara mengenai koin pound 1 dari 1 kilometer. Senjata energi terarah laser menyerang target secepat cahaya dengan berkas cahaya intens yang menembus sasaran. Ini bisa menyebabkan kegagalan struktur atau dampak besar jika hulu ledak jadi sasaran.
menembakkan laser 10 detik, biayanya setara pemanas biasa 1 jam. Teknologi ini bisa jadi alternatif jangka panjang dan murah untuk beberapa tugas yang kini dilakukan rudal. Biaya pengoperasian laser biasanya kurang dari 10-13 per sekali tembak. Lewat inovasi ini, Inggris tak hanya mengejar, tapi juga melampaui negara militer besar lain. Inggris mendefinisikan ulang peperangan dan memimpin era senjata laser serta energi terarah. Inggris sadar mereka bukan lagi kekuatan imperium dan ukurannya 40 kali lebih kecil dari Amerika Serikat. Meski ekonomi Inggris masih terkuat ke-6 dunia, mereka tak lagi punya jangkauan global dan sumber daya sebesar sebelumnya. Saat ini, tak ada negara yang bisa menghadapi segalanya sendiri. Inggris pun menyadari pentingnya aliansi militer yang kuat dan stabil. Karena itu, pada 2021 Inggris bergabung dalam kemitraan Australia, United Kingdom, United States dengan Amerika Serikat dan Australia, membentuk trisula kekuatan militer dan intelijen yang kuat. Keuntungan utama dari aliansi ini adalah itu. Inggris akan memanfaatkan teknologi kapal selam nuklir Amerika untuk membangun kapal selam generasi terbaru. Hal itu akan membantu Angkatan Laut Kerajaan Inggris menjadi lebih kuat lagi dan menunjukkan kekuatannya ke seluruh dunia. Hal ini juga memperkuat hubungan dengan dua sekutu penting, sekaligus menjadi pengingat simbolis atas kemunculan kembali Inggris di panggung militer. Inggris baru-baru ini membangun pangkalan militer utama, Camp Viking, di Norwegia, memperkuat kehadiran militernya di perbatasan utara NATO. Selain menandatangani perjanjian pertahanan baru dengan Jepang dan membangun kehadiran rotasi di lokasi-lokasi strategis di seluruh dunia, Inggris perlahan berubah dari hampir tidak relevan menjadi salah satu kekuatan paling aktif, terlihat, dan inovatif di dunia. Dan hal ini tidak akan melambat dalam waktu dekat. Beberapa tahun terakhir telah menyaksikan pengeluaran pertahanan mulai meningkat lagi, dengan Inggris menetapkan tujuan yang ambisius, namun dapat dicapai lebih dari 4. Inggris menargetkan pengeluaran pertahanan 4% produk domestik bruto di 2027 dan 5% di 2035. Negara ini juga membentuk badan pertahanan dan intelijen baru, yaitu National Cyber Force, yang bertujuan untuk memastikan bahwa Inggris siap menghadapi serangan siber dan spionase digital, serta mampu melakukan serangan virtualnya sendiri. Membawa Inggris benar-benar masuk ke era modern, di mana peretasan dan perang siber memainkan peran yang semakin penting dan kuat, baik di medan perang maupun di luar itu. Selain itu, Inggris masih punya dua kartu as penting. Yang pertama adalah Special Air Service atau Special Air Service yang telah lama dianggap sebagai salah satu unit pasukan khusus terkuat di dunia. Meski hanya sedikit detail tentang jumlah, aset, atau operasi mereka yang diungkapkan. Special Air Service telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pasukan paling menakutkan dan efektif yang pernah dibentuk, melaksanakan misi di seluruh dunia, memberantas teroris, menyelamatkan sandera, dan mencegah bencana. Meski cabang militer utama Inggris menurun dalam ukuran dan kekuatan, Special Air Service tetap jadi salah satu aset paling mematikan di dunia barat. Keunggulan kedua, dan mungkin yang terbesar dari semua keunggulan Inggris, adalah kenyataan bahwa negara ini merupakan salah satu dari 9 negara nuklir yang ada saat ini. Meski Inggris tak punya persenjataan nuklir terbesar, dengan sekitar 225 hulu ledak, negara ini mungkin segera memiliki salah satu sistem penangkal terbaik di dunia. Kapal selam kelas Dreadnought, yang akan menggantikan kelas Vanguard pada awal 2030-an, Dreadnought adalah kapal selam rudal balistik generasi berikutnya yang tidak ada duanya, melampaui batas-batas kemampuan siluman dan daya tahan hidup. Dan didukung oleh teknologi mutakhir seperti navigasi kuantum dan sistem keputusan AI, kapal selam baru ini memiliki kemampuan untuk beroperasi hampir tanpa terlihat, tetap benar-benar tak terdeteksi selama berbulan-bulan, dan memastikan bahwa Inggris akan terus mengoperasikan penangkal di laut selama beberapa dekade ke depan. Jadi, baik itu di permukaan laut, di kedalaman laut yang gelap, di darat, di udara, di dunia maya, atau di bayang-bayang.
Inggris sedang meningkatkan standar, menetapkan standar keunggulan baru, meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya di setiap bidang operasi yang mungkin, tidak meninggalkan satupun celah dan tidak membiarkan kelemahan tanpa ditangani. Inggris berkomitmen terus melakukan perbaikan di tahun-tahun mendatang, terutama dengan meningkatnya ancaman agresi Rusia. Pada Juni 2025, pemerintah Inggris mengumumkan rencana yang lebih ambisius untuk tahun-tahun berikutnya. Angkatan Darat akan meningkatkan daya mematikan 10 kali lipat dalam 10 tahun dengan memanfaatkan kekuatan tembak, teknologi pengawasan, otonomi, konektivitas digital, dan data. Memimpin di NATO dalam penggunaan teknologi untuk mengubah cara bertempur, meningkatkan kecepatan dan akurasi. Laporan pemerintah juga mencatat Angkatan Laut Kerajaan akan meningkatkan produksi sistem drone baru untuk menyesuaikan diri dengan perubahan peperangan. Setidaknya 10% dari anggaran Kementerian Pertahanan akan dialokasikan untuk drone dan teknologi baru. Ini menunjukkan Inggris sangat memperhatikan peristiwa di Ukraina, mempelajari pelajaran dari perang itu, dan bersiap menghadapi konflik masa depan di mana drone akan berperan lebih penting. Laporan itu juga menyebut Inggris memimpin NATO dengan memperkuat kemampuan nuklir, teknologi baru, dan kemampuan konvensional. Sebelum melanjutkan untuk membahas rencana armada hibrida baru untuk Angkatan Laut Kerajaan dan berbagai tambahan menarik lainnya untuk sisa tahun 2020-an dan seterusnya, ini bukan lagi latar belakang yang lemah. Inggris yang dilihat dunia sepanjang tahun 1990-an hingga abad ke-21 menjadi kekuatan yang semakin terpecah dan berbeda-beda. Kehilangan semangat dan kekuatan yang dulu membuatnya hebat. Ini juga bukan kekuatan imperial lama yang mengandalkan jaringan sumber daya luas untuk menunjukkan kekuatan global. Ini adalah Inggris yang baru, mutakhir, berpikiran maju, sangat terhubung, siap menghadapi apapun yang musuh-musuhnya lakukan. Dan bukan hanya mengejar ketertinggalan dari sekutu terdekatnya, tetapi juga melampaui mereka dalam hal kesiapan, teknologi, dan kecepatan responsnya. Dan Britania Raya bukan satu-satunya negara Eropa yang melakukan peningkatan besar-besaran pada kekuatan militernya demi memperkuat pertahanan dan bersiap menghadapi kemungkinan konflik di benua ini. Tonton video ini untuk melihat bagaimana Polandia memimpin pengeluaran pertahanan NATO dan membeli perlengkapan militer terbaik di pasaran. Lihat penjelasan ini tentang bagaimana Jerman menata ulang angkatan bersenjatanya untuk menghadapi Rusia dalam beberapa tahun. Dan terakhir, pastikan untuk berlangganan saluran kami juga untuk mendapatkan lebih banyak wawasan, analisis, dan berita militer terbaru yang tidak ingin Anda lewatkan.